Halo semuanya, selamat datang di Media of Women, program yang membahas berbagai isu perempuan dengan sudut pandang yang kritis dan inspiratif. Saya Nadia Eka Putri sebagai Sekben di Dinas Pergerakan Perempuan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Peternakan, dan bersama saya ada Kak Advina Vita yang pernah juga menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Pergerakan Perempuan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Peternakan. Bisa disapa Kak? Halo teman-teman, kenalin aku Advina Vita, akrab disapa Aci. Kali ini kita akan membahas isu yang sangat menarik dibawakan oleh pergerakan perempuan dari Dinas Pergerakan Perempuan BMKM Peternak. Nah, di sini kita mengulik tentang bagaimana pandangan saya terkait dengan rok yang bahkan nanti bakalan digali lebih lanjut oleh moderator kita pada sore hari ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya syarat makna. Rok, apakah ini simbol pembatasan atau justru bentuk keberdayaan? Pakaian bukan hanya penutup tubuh, kadang ia adalah bahasa perjuangan. Untuk menggali lebih dalam, langsung aja kita bahas bareng kakak Aci yang udah hadir. Kak, boleh dong ceritain gimana pandangan kakak tentang rok dan perempuan, terutama di dunia kampus? Oke. Kalau pandangan kakak sendiri terhadap rok, sebenarnya kita bukan memandang yang tidak menggunakan rok itu tidak baik dan yang menggunakan itu lebih baik, tidak. Tapi kita sebagai perempuan, rok itu menurut saya sendiri adalah identitas kita sebagai perempuan. Teman-teman bisa melihat bahwasanya banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana, entah itu yang dari berbagai latar belakang yang berbeda, menggunakan rok. Kalau menurut saya pribadi itu terlihat begitu nyaman, terlihat begitu anggun, terlihat begitu terjaga. Ya bukan berarti teman-teman yang belum menggunakan rok tidak terjaga, tapi akan lebih terjaga apabila kita bisa menggunakan pakaian-pakaian longgar, salah satunya adalah rok. Tadi moderator katakan bahwasanya bagaimana nih pandangan saya kalau menggunakan rok terutama di lingkungan kampus. Kalau menurut saya pribadi di lingkungan kampus itu, apalagi kita sebagai mahasiswa itu udah jauh dari yang namanya keluarga, jauh yang dari namanya orang terdekat, orang tua, ibu, ayah, kakak, dan saudara lainnya. Dan itu artinya orang tua kita, dari keluarga kita melepas kita dengan kepercayaan bahwasanya kita bisa menjaga diri kita. Nah, salah satu cara kita menjaga diri kita adalah menggunakan pakaian-pakaian yang longgar, menggunakan pakaian-pakaian yang terjaga seperti menggunakan rok, agar kita terlihat seperti seorang perempuan yang layaknya memang tidak ingin diganggu oleh siapa-siapa seperti itu. Karena menurut saya pribadi, saya lebih terjaga dan saya lebih dijauhkan oleh lelaki ketika saya menggunakan rok dibanding saya menggunakan celana seperti itu. Wow, jawaban yang sangat komplit ya guys. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Kenapa isu memakai rok menjadi penting untuk dibahas dalam konteks pergerakan perempuan ini Kak? Oke, kalau kita berbicaranya pergerakan perempuan, itu artinya kita melihat dari berbagai sudut pandang. Apalagi sekarang di tengah riuhnya kasus tentang pelecehan perempuan. Nah, di sini peran kita, apalagi sebagai seorang mahasiswa, saya sangat tertarik dengan diskusi sore ini karena akhir-akhir ini saya melihat banyak sekali di luar sana perempuan-perempuan yang memang tidak dihargai sama sekali oleh entah itu lawan jenisnya, bahkan keluarganya sama sekali. Jadi kalau menurut saya menggunakan perempuan di kalangan pergerakan perempuan ini itu sangat menjadi satu solusi kalau menurut saya sebagai mahasiswa, solusi untuk mengajak perempuan-perempuan ini agar tetap terhindar dari isu-isu entah itu pelecehan seksual, kejahatan-kejahatan lainnya, dan banyak lagi, dan masih banyak lagi tentang isu-isu perempuan yang rasanya sulit dicerna oleh logika kita. Bahkan sekarang juga lagi rame yang keluarga yang memanfaatkan keluarga gitu ya, yang fantasi saudara itu rasanya sangat miris sekali teman-teman. Bahkan anak-anak pun dididik untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Ya sih, memang kita harus mengetahui yang berhubungan dengan seksual di umur yang masih dini. Tapi bagaimana cara kita memberitahu? Bukan dengan cara mempraktekkan langsung ke anak kita seperti itu. Jadi sangat miris teman-teman.
Makanya kita sebagai perempuan, apalagi berkutik di politik, pergerakan perempuan, isu-isu perempuan, jadi sangat penting kita mengangkatkan bagaimana pentingnya kita untuk menggunakan rok ini sebagai penjaga diri kita. Baik guys, kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana pandangan kakak terhadap anggapan bahwa memakai rok adalah bentuk pengekangan atau keterbatasan ekspresi perempuan? Ini sangat banyak terjadi ya, apalagi di kaumnya Gen Z, ya kan, betul kan? Karena style itu adalah yang pertama, dan rok ini bagi kebanyakan orang bukan style yang keren, bukan style yang mengikuti zaman. Nah teman-teman, kita di sini perlu ketahui bahwasanya bergayalah kamu, tapi bagaimana gaya kamu itu bisa menjaga dirimu. Kita melihat banyak, saya perempuan, tapi saya sedih ketika melihat para perempuan lainnya menggunakan pakaian yang terlalu ketat, menggunakan celana yang bahkan bajunya di atas pantat, yang jilbabnya dililit entah kemana-mana, yang jilbabnya nggak dijarum kemana-mana, yang pakaiannya super duper ketat. Saya sedih karena saya perempuan. Saya ngerasa bahwasanya kita berusaha menjaga diri kita, tapi kenapa sesama kita, saudari kita, mereka malah, kita tahu bahwasanya mereka pasti berniat untuk menjaga diri, bukan berniat untuk memperlihatkan aurat ataupun memamerkan aurat mereka. Tapi ternyata ketika kita tahu realitanya seperti apa, cara mereka tanpa mereka sadari itu adalah mengundang syahwatnya pria seperti itu. Jadi kebanyakan sekarang kita menyalahkan laki-laki nggak bisa menjaga pandangan, laki-laki nggak bisa untuk menghargai perempuan. Itu kebanyakan terjadi. Tapi di balik itu ada, kalau nggak mungkin akan ada asap kalau nggak ada api, itu teman-teman. Jadi menurut saya untuk penggunaan rok adalah salah satu hal yang tidak mempersulit kita, teman-teman. Jangan beranggapan bahwasanya rok ini mengekang. Jangan beranggapan bahwasanya rok ini membatasi gerak teman-teman. Tidak sama sekali. Karena saya pribadi dan juga teman-teman lainnya di luar sana yang kalau teman-teman ketahui, mereka bebas berekspresi, mereka bebas mau ngapain menggunakan rok. Bahkan saya pribadi pun beberapa waktu lalu pernah sempat ditempatkan di lingkungan yang benar-benar harus menggunakan celana, teman-teman. Tapi bagaimana saya mempertahankan agar saya menggunakan rok? Itu adalah dengan cara, Pak, Bu, mohon maaf, saya tidak bisa menggunakan celana, saya terbiasa menggunakan rok. Tantangannya adalah, teman-teman, kita di sana disuruh, kemarin saya magang, kita di sana disuruh memanjat 18 meter, teman-teman. Dalam kondisi saya menggunakan rok, ya udah saya biasa aja, teman-teman. Karena rok yang saya gunakan, karena di sini mindset kita itu perlu kita perluas. Ketika saya sudah yakin, ketika saya sudah percaya saya tidak akan pernah terhambat oleh rok ini, maka semua gerakan saya, semua kegiatan saya nggak pernah terhalang sama sekali oleh rok ini. Jadi saya dengan enjoy menggunakan rok saya, menggunakan sepatu, manjat-manjat, bahkan sekalipun saya nggak masalah. Bahkan bapak-bapak di sana negur, Mbak, Neng, ini roknya gimana? Biasa aja. Jadi kayak ya udah, kayak kita nggak usah, oh iya saya pakai rok ya pasti bakalan susah nih manjatnya, oh iya saya pakai rok nih pasti kayak diketawain sama bapak-bapak nanti saya manjat-manjat ini segala macam. Enggak, teman-teman. Jadi selain kita membenahi diri, selain kita mengikuti proses itu, kita perlu memperbaiki mindset kita bahwasanya pakaian yang saya gunakan akan pernah sama sekali menghalangi gerak saya apapun itu. Bahkan berperang sekalipun, teman-teman, jika yang namanya niat kita baik, jika yang namanya mindset kita sudah terbuka, nggak akan ada yang terhambat, teman-teman. Jadi silahkan, mau teman-teman lompat sekalipun, mau teman-teman lari sekalipun, ngapain, yang bahkan mungkin apa ya paling sulit ya geraknya kalau pakai rok ya, nggak bakalan pernah terhambat, teman-teman. Tapi syaratnya kita harus tahu kondisinya. Misalkan tadi saya katakan saya magang nih di tempat ini, saya lihat, oh ternyata rok yang saya gunakan harus rok yang lebar, rok yang bebas beraktivitas, betul. Jangan rok span yang sempit sehingga kita sulit bergerak, itu teman-teman. Dan juga gunakan celana untuk menjaga kondisi kita, biar nanti ketika suatu saat ada hal yang ada angin atau apa, jadi kita aman, teman-teman, nggak terbuka sana sini karena angin seperti itu.
sih. Apakah ada perubahan cara orang yang melaporkan kakak ketika memakai rok dibanding saat kakak memakai celana? Oke, untuk perubahan ada. Kakak ngerasa ada perubahan. Kakak kan mulai menggunakan rok itu di kelas 3 SMA, kelas 2, kelas 1 SMP kakak masih menggunakan celana. Dan ya perubahannya adalah kakak ngerasa, terutama teman-teman laki-laki kakak, mereka langsung menjaga jarak. Tahu nggak maksud kak? Menjaga jaraknya dalam artian kita udah tahu, maksudnya kayak bukan berarti teman-teman yang nggak pakai rok ini nggak tahu jarak atau bagaimana, tapi kakak ngerasa langsung kayak biasanya teman-teman itu langsung lepas, maksudnya kayak langsung ngobrol lepas ini segala macam, berinteraksi lepas. Nah, ketika kakak sudah memutuskan untuk menggunakan rok, terasa jarak itu, teman-teman tetap ngobrol, tetap berinteraksi, cuman ada ada batasnya, ada jaraknya. Mereka tahu, oh ternyata ini lagi menjaga. Betul sekali. Wow, salut banget kak, jawabannya sangat menggugah banget, bukan cuma soal pakaian, tapi juga tentang nilai dan keberanian. Nah, jadi teman-teman, memakai rok bukan hanya sekedar gaya-gayaan, tapi juga membawa kita kepada kenyamanan dari pandangan-pandangan liar di luar sana. Jadi kak, apa sih pesan kakak kepada perempuan-perempuan yang masih bingung gitu untuk memakai rok? Oke, pesan kakak ya untuk perempuan yang masih ragu atau teman-teman masih bimbang nih pilih jalan, saya pakai rok dulu atau pakai celana dulu. Pesannya teman-teman, kita di sini bukan menuntut teman-teman semua untuk menggunakan rok, tapi kita di sini untuk mengajak teman-teman agar dapat menggunakan roknya, agar dapat menggunakan pakaiannya yang lebih terjaga, agar orang-orang di luar sana tidak lagi berlaku semena-mena terhadap perempuan. Saya perempuan, Nadia perempuan, kita semua perempuan. Kita sama-sama menjaga, kita sama-sama melihatkan bahwasanya perempuan tidaklah mudah untuk dimainkan ataupun tidak dihargai. Seperti kebanyakan yang saya sampaikan tadi, sekarang miris sekali teman-teman, perempuan ibaratnya tidak lagi ada artinya di mata pria-pria bejat di luar sana. Bahkan orang tua sekalipun, guru, dosen, dokter, juga polisi, yang kita nggak nyangka sama sekali ya teman-teman, ternyata jabatan itu mereka gunakan untuk menjatuhkan perempuan, teman-teman. Saya perempuan rasanya tidak terima banget nih sesama perempuan digituin gitu. Jadi kayak melindungi. Iya betul. Mereka yang punya jabatan, mereka yang harusnya menjadi panutan kan, harusnya kayak guru itu harusnya jadi panutan siswanya, dosen jadi panutan mahasiswanya, bahkan orang tua yang harusnya menjadi tempat ternyaman si anak di rumah, betul, yang harusnya melindungi, memberikan kasih sayang, ternyata disalahgunakan. Iya, kasih sayang diberikan, tapi kasih sayang seperti apa yang mereka berikan? Itu yang rusak yang ada anak-anak mereka. Jadi pesan saya teman-teman, kalaupun tidak sekarang, kalaupun tidak hari ini teman-teman, berubahlah perlahan, karena di bumi ini memang nggak ada yang pernah instan. Bahkan mie instan sekalipun harus dimasak dulu kan, harus ada prosesnya dulu. Jadi kita semua berproses. Saya, Nadia, dan teman-teman semua, kita punya proses. Entah itu dari kita yang benar-benar nggak tahu sama sekali, harapannya melalui ini sedikit tidaknya kita memahami, oh bahwasanya ternyata saya perempuan nih, saya bisa menjaga diri saya, apalagi kita mahasiswa jauh dari orang tua. Perempuan menurut saya itu bukan hanya diri kita saja yang kita pertanggungjawabkan teman-teman, tapi ada ayah kita, ada abang kita, adik kita, nanti kalau kita sudah menikah ada suami kita, ada anak kita, itu yang kita bawa teman-teman, bukan hanya diri kita saja yang kita bawa. Jadi kalau misalkan kita di luar sana ya ibaratnya terlalu membuka celah untuk orang lain,
bagaimana dengan kondisi ayah kita, bagaimana dengan abang kita yang seharusnya mereka nyaman hidupnya, ternyata dosanya tetap dicatat, teman-teman. Jadi kayak apa ya, jagalah diri kita karena kita ingin menjaga orang-orang tersayang kita, gitu, teman-teman. Jadi silahkan kalau tidak hari ini berproses, teman-teman. Kalaupun tidak bisa langsung menggunakan rok, gunakanlah pakaian yang longgar dulu, gunakanlah celana-celana yang bisa menjaga teman-teman, tidak menggunakan baju yang terlalu ketat, menggunakan celana yang terlalu ketat. Tapi kalau teman-teman bisa langsung menggunakan rok, teman-teman, saya yakin teman-teman banyak sekali yang menggunakan rok sebagai stylean, sebagai gaya. Itu sangat bagus, teman-teman, karena secara tidak langsung teman-teman sudah memperlihatkan bahwasanya kita ini perempuan, identitas kita adalah menggunakan rok. Sedangkan ke kamar mandi saya, teman-teman, identitas yang membedakan antara pria dan wanita adalah gambar wanita yang sedang menggunakan rok. Jadi terlepaslah dari apapun makna rok, menurut saya rok itu adalah identitasnya perempuan, karena kita sama-sama sudah dibedakan oleh Yang Maha Kuasa nih, perempuan ini, yang laki-laki ini, yang perempuan menggunakan rok, yang laki-laki menggunakan celana. Itu sudah sangat jelas sekali perbedaan identitas kita, teman-teman. Jadi selain kita mengekspresikan bahwasanya kita harus patut dijaga, kita juga memperlihatkan identitas kita sebagai seorang perempuan yang baik, yang sesuai dengan kodratnya. Nah, itu sih, teman-teman, kalau nggak hari ini kita bisa berproses untuk yang lebih baik seperti itu. Jadi Kak, pertanyaan terakhir Kak. Jadi apa harapan Kakak untuk gerakan perempuan di kampus, khususnya lewat program seperti Media of Women ini? Oke, kalau harapan Kakak terhadap Media of Women, pergerakan perempuan BMKM Veteran khususnya, Kakak sangat berharap teman-teman tidak patah, teman-teman tidak berhenti. Ketika yang lain, ngapain sih kalian buat pergerakan perempuan, ajakan mau kayak rok ini itu segala macam, kan bukan zamannya lagi. Kenapa sih kalian harus tetap menyuarakan perempuan itu harus menggunakan rok? Sekarang zamannya sudah bebas nih, kita berekspresi mau ngapain. Teman-teman nggak boleh patah, teman-teman nggak boleh sama sekali menyerah, karena itu adalah salah satu cara teman-teman untuk menjaga teman-teman lainnya. Bukan dalam artian kita nggak menjaga, sekali lagi saya ingatkan, bukan berarti teman-teman yang belum menggunakan rok itu tidak terjaga, tapi alangkah baiknya kita mencoba untuk memulai hal itu. Dan teman-teman dari pergerakan perempuan BEM Paterna, harapan Kakak tetap lanjutkan, bahkan cari gebrakan-gebrakan baru yang bisa membuat perempuan-perempuan ini tertarik dengan ajakan teman-teman menggunakan rok, sehingga setelah teman-teman tampilkan nih hari ini, misalkan teman-teman tampilkan sesuatu yang besoknya kayak, oh iya ya, luar biasa nih pergerakan perempuan BMKM Paterna bisa mengubah sedikit, setidaknya tersentuhlah hati kita sebagai perempuan melihat ajakan teman-teman berikan ke KM Paterna khususnya seperti itu. Jangankan kita nggak usah fokus ke khalayak umum dulu, kita fokusnya ke internal kita seperti apa, ke KM Paterna seperti apa, dan kalau bisa kita baru bergerak ke umum seperti itu. Jadi teman-teman silahkan dipantengin terus media komennya dari pergerakan BMKM Paterna, karena di situ akan sangat banyak sekali, entah itu penegasan untuk penguatan keberanian diri ataupun untuk penjagaan diri. Makanya teman-teman ikuti terus, pantengin terus, jangan pernah patahkan kegiatan ataupun proses seseorang. Oke, berarti teman-teman, kami berharap teman-teman dapat bersama-sama menjaga agar kita sebagai perempuan tidak lagi didamaikan oleh orang-orang di luar sana. Gak semua perempuan pakai rok, dan gak semua yang pakai rok paham maknanya. Tapi hari ini kita belajar bareng, pakaian bisa jadi pesan, bisa juga jadi pilihan. Yang penting tetap jadi perempuan yang nyaman, berdaya, dan gak takut bersuara. Thank you udah dengerin, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.